Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin mengambil absen terlebih dahulu. Siapa Nanda yang tidak hadir? Oke. Berarti kita hadir hari ini. Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat. Amin. Tidak terasa kita sekarang udah masuk semester 2 ya Nanda. Bagaimana liburnya kemarin selama 2 minggu? Alhamdulillah masih ada anak-anak ibu yang ingat materinya. Oke. Nah baik, kita sekarang udah masuk semester 2. Berarti ini untuk kenaikan kelas. Berarti Ananda harus lebih semangat lagi belajarnya ya Nanda. Baik, sekarang kita belajar Al-Quran Hadis. Nah, materi kita ya di semester genap ini yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai cara menghindari akhlak tercela. Nah, anak-anak ibu tahu akhlak tercela itu apa? Ya, akhlak tercela tersebut merupakan akhlak yang buruk atau akhlak yang tidak pantas. Nah, jadi kita harus menghindari akhlak tercela tersebut. Nah, apa saja yang termasuk dari akhlak tercela? Nah, sebelum memasuki itu, Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang mana tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian dari akhlak tercela, kemudian mampu memahami apa saja yang dimaksud dengan israf, tabzir, dan bakhil beserta contohnya. Nah, setelah peserta didik tahu apa yang dimaksud dengan israf, tabzir, dan bakhil tadi, diharapkan peserta didik mampu menghindari perbuatan tercela tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke, setelah mengetahui tujuan pembelajaran tadi, kita bisa melanjutkan ke materi kita pada hari ini. Nah, baik, kita masuk. Yang pertama yaitu mengenai israf. Israf secara bahasa berasal dari bahasa Arab asrafa yusrifu israfan, yang berarti bersukaria sampai melewati batas. Israf yaitu suatu sikap jiwa yang menurutkan keinginan hawa nafsu sehingga melebihi batas yang seharusnya. Nah, jadi israf itu merupakan perbuatan yang melampaui batas, seperti seseorang itu hanya butuh, ya contoh israf seperti kita menggunakan air, misalnya kita bisa menggunakan hanya dengan 1 ember, tetapi karena mengikuti hawa nafsu, jadi kita menambahnya menjadi 2 ember sehingga air yang 1 embernya lagi menjadi berlebih dari yang kita butuhkan sebenarnya. Nah, bisa jadi seperti itu contoh dari israf. Nah, adapun bahaya dari israf ini, yang pertama yaitu menghilangkan keteguhan dan keseimbangan agama kita. Nah, karena Allah sangat membenci orang yang berlebih-lebihan tersebut. Kemudian yang kedua, setelah kita dibenci oleh Allah,
kita juga akan menjadi sahabat dari setan. Sahabat setan ini menjauhkan kita dari pertemanan dan menyebabkan kita menjadi bermusuhan dengan masyarakat. Jadi sebagai muslim, nah dari perbuatan tabzir ini, karena perbuatan berlebih-lebihan itu tidak baik dan akan mendatangkan mudarat bagi orang yang israf tersebut. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai israf. Sekarang kita masuk kepada tabzir. Tabzir berasal dari bahasa Arab badara yubadziru tabziran, yang berarti pengeluaran yang bukan hak. Nah, tabzir menurut istilah yaitu berlebih-lebihan atau menghambur-hamburkan dalam pengeluaran uang atau barang. Seperti kita memiliki tas baru yang sekitar pemakaiannya seminggu pemakaian. Nah, itu juga termasuk barang baru. Nah, jadi karena kita melihat teman atau melihat di media sosial banyak sekali tas-tas model atau baju-baju yang bagus. Nah, jadi kita juga ikutan membelinya. Nah, di sana kita juga termasuk tabzir atau mubazir, karena tas yang kita beli sebelumnya masih bagus. Nah, sebaiknya kita pakai saja dulu tas itu sampai benar-benar tidak bisa dipakai, baru kita ganti dengan yang baru. Nah, itu termasuk salah satu cara menghindari sifat tabzir atau mubazir. Nah, atau cara menghindarinya juga dapat kita lakukan dengan memberikan kepada orang-orang yang berhak, seperti tas atau baju tadi bisa kita kasih kepada orang yang membutuhkan. Nah, setelah kita kasih baru kita ganti dengan yang baru, itu tidak termasuk ke dalam tabzir. Nah, adapun bahaya dari tabzir ini, yang pertama yaitu dibenci oleh Allah, sama dengan israf tadi, berlebih-lebihan. Nah, jadi kita akan dibenci oleh Allah dan kemudian kita akan merasakan sengsara di dunia maupun di akhirat kelak. Setelah itu kita juga akan dibenci oleh orang lain karena sifat mubazir. Nah, sifat mubazir, sifat tabzir dan israf ini merupakan perbuatan yang sangat disukai oleh syaitan. Karena apa? Karena berlebih-lebihan itu merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Nah, perbuatan yang dibenci oleh Allah ini perbuatan yang sangat disukai oleh syaitan. Nah, supaya kita tidak menjadi sahabat dari syaitan, hendaknya kita menuntun diri kita atau membawa diri kita kepada jalan yang benar, kepada jalan Islam yang diajarkan, agar tidak berlebih-lebihan dalam segala sesuatu. Nah, itu mengenai israf dan tabzir. Nah, sekarang kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu bakhil. Nah, bakhil yaitu menahan harta sendiri, atau bisa dikatakan bazir itu pelit, bakhil itu pelit atau kikir. Misalnya kita memiliki barang, tapi kita tidak memerlukan barang tersebut dan kita juga tidak memberikannya kepada orang lain, atau sebagian harta kita atau sebagian uang kita dalamnya terdapat uang orang lain seperti orang fakir dan miskin. Nah, kita tidak mau memberikan hak orang tersebut karena kita merasa jika kita memberi maka kita akan kehilangan. Nah, sebenarnya memberikan sedikit harta kita kepada yang membutuhkan, maka insya Allah Allah akan berpuluh kali lipat. Nah, jadi bakhil ini merupakan perbuatan kikir atau pelit. Nah, lalu apa bahaya dari sifat bakhil ini? Nah, yang pertama, kita akan mendapatkan dosa yang besar. Yang kedua,
mengikuti jejak dari setan. Ketiga, penghalang masuk surga. Nah, jadi jika kita menghalangi atau tidak memberikan hak kepada lain, maka pintu surga tidak akan terbuka untuk kita karena terhalang oleh apa yang telah kita halangi oleh orang lain tadi. Itu juga merupakan sumber malapetaka dalam kehidupan. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai akhlak tercela. Nah, yang kita bahas sekarang ada 3. Yang pertama yaitu israf. Israf merupakan sifat memperturutkan keinginan hawa nafsu sehingga melebihi pemakaiannya wajar. Nah, kemudian tabzir atau mubazir, ini suatu perbuatan berlebih-lebihan dalam mengeluarkan uang atau barang. Nah, yang ketiga yaitu bakhil atau kikir, yaitu pelit dalam mengeluarkan hak orang. Nah, itu materi kita pada hari